Jamaah rahimakumullah. Lalu tugasnya Nabi Muhammad itu sebagai Rasul itu apa? Yang pertama, yatlu alaihim, membacakan Al-Quran. Yatlu alaihim ayatika. Rasul itu Nabi Muhammad maksudnya bertugas membacakan ayat-ayatmu, ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran. Tilawah. Tilawah itu lebih cenderung kepada bacaan, membaca biasa, bukan kajian. Kalau qiraah itu lebih kepada kajian, itu kalau qiraah itu. Nah, kayak ini saya bicara ini disebut qiraah. Kalau bapak semacam tadarusan itu lebih kepada tilawah. Makanya kalau Allah katakan bahasanya wa idza qara'tal qur'ana, kalau kamu qiraah Al-Qur'an, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan dan yang terkutuk. Karena memahami ini kadang-kadang bisa terbawa hawa nafsu, bisa kemana-mana. Tapi kalau baca, ya baca teks ayat, ya udah selesai. Tapi kalau qiraah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar gak kelantur diseret setan. Tuh, minta perlindungan kepada Allah supaya gak diseret setan nanti, gak diganggu setan. Jadi itu tugas pertama. Jadi membaca. Nah, jadi ini perintah Allah juga, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah Al-Qur'an, tilawatil Qur'an, dan pahalanya luar biasa. Baca saja, Pak, luar biasa. Waktu masih berapa menit lagi? Ya? 9 menit lagi ya. Jadi itu tugas pertama. Jadi kita membaca Al-Quran terus jangan sampai berhenti, kita belajar. Yatlu tilawatil Quran, bacaannya saja. Ya, kita terus menyempurnakan diri tajwidnya, mulai makhrajnya, hukum mim mati, hukum nun mati, cara berhentinya, waqafnya. Ada macam-macam waqaf itu, ya ada macam-macam mat juga. Ini kita pahami betul. Ada mat badal, ada mat iwad, ada mat arid, mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil. Itu difahami. Mat layyin, mat silah, difahami. Sehingga kita tahu mana saja yang 2 harakat, mana saja yang 4 sampai 6 harakat, difahami. Lebih-lebih kalau jadi imam ya harus paham itu. Ya, harus paham. Jadi nanti sambil Pak Bro latihan Al-Qur'annya dimantapkan, Pak Bro. Karena itu penting. Kita jangan merasa sudah ya tahu segalanya. Kadang-kadang ada hal kecil, tapi kadang-kadang salah. Lalu kesempurnaan salat jadi kurang. Makanya perlu terus belajar. Gak ada ruginya. Kalau tahu, kita sudah tahu, nanti sama mantap. Itu yang pertama. Tugas yang kedua apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas kedua Rasul itu mengajar, bukan hanya membaca. Jadi Al-Quran ini bukan hanya dibaca, diajarkan cara membacanya, diajarkan gitu. Maknanya diajarkan, hikmahnya diajarkan. Mungkin ada asbabun nuzul, mungkin ada ada madaniyah, ayat turun di Mekah, ada Makkiyah, ada safari, ada hadari, ada sitai, macam-macam itu. Jadi yang kita kenal di Al-Quran kan cuma 2, Makkiyah, Madaniyah. Pada hal namanya banyak, ada safari, ada hadari, ada sitai, dan seterusnya. Nah, itu perlu waktu khusus, itu ilmu itu perlu pelajaran khusus.
Jadi ulumul Quran. Ada sebuah buku hampir sama dengan ini tebelnya, namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu di kalangan pesantren banyak yang mempelajari. Al-kitab, kitab Al-Quran maksudnya. Wal hikmah dan sunnah. Nah, jadi hikmah ini menurut sebagian ulama diartikan dengan sunnah. Nah, di sini juga oleh Ibnu Katsir dikatakan sunnah. Ada yang mengatakan waqi' al-fahmu fiddin, ilmu. Jadi memahami Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Jadi tugasnya tambah luas. Jadi bukan hanya ayat-ayat qauliyah berupa Al-Quran, tapi juga ada tugasnya mempelajari apa? Ayat-ayat qauliyah berupa alam semesta. Oh, jadi tambah berat kalau gitu. Jadi bukan hanya mengajarkan ayat yang tertulis dalam Al-Quran, tapi juga ayat qauliyah alam semesta. Menurut sebagian ulama, al-hikmah maksudnya hadis.